Pada tahun 2054 di planet Nilheim, Mickey terbangun tertutup es di dalam sebuah celah yang dalam. Saat itu, ia melihat sebuah kapal dan memanggil temannya, Timo, yang terkejut melihat Mickey masih hidup. Namun, ketika Timo keluar, ia hanya mengambil penyembur api milik Mickey, dan berkata tidak ada gunanya menyelamatkanmu karena kamu akan mati juga sebentar lagi. Mickey ini adalah seorang klon atau duplikat, yang ke-17 tepatnya. Setiap kali ia mati, perusahaan tempatnya bekerja hanya mencetak tubuh baru untuknya. Ingatannya diunggah ke komputer setiap minggu dan dimasukkan ke tubuh barunya saat dicetak. Sehingga tidak ada celah dalam memorinya. Hal ini sudah menjadi bagian rutin di Departemen Sains hingga mereka hampir tidak memperhatikan Mickey selama prosesnya. Saat mencetak Mickey 17, sebuah selang terlepas dari printer dan mengganggu proses klon sebelum ilmuwan menyambungkannya kembali. Cloning dilarang di bumi dan hanya diperbolehkan di luar angkasa untuk orang-orang yang disebut expandable, atau bisa diganti. Mickey adalah seorang expandable, yang berarti dia dikirim untuk melakukan hal-hal berbahaya tanpa perlu khawatir tentang risikonya karena mereka bisa mencetak tubuh barunya kapan saja. Suatu hari, mereka mengirimnya keluar pesawat untuk melakukan perbaikan, tetapi Mickey segera menyadari bahwa mereka berbohong. Mesinnya sebenarnya baik-baik saja. Yang mereka inginkan adalah agar Mickey terpapar radiasi dan menceritakan semua yang dia rasakan saat perlahan-lahan sekarat. Tiba-tiba, sebuah alat terjatuh dan memotong tangannya, yang justru dianggap keren oleh para ilmuwan. Mickey berikutnya yang dicetak hanya punya waktu 15 menit untuk hidup, jadi para ilmuwan fokus mengambil sampel, yang oleh Dr. Dorothy disebut spesial. Semua ini bermula 4 tahun lalu di bumi. Mickey awalnya adalah sahabat Timo, yang meyakinkannya untuk meminjam uang dari orang-orang tak jelas demi membuka toko makaron. Bisnisnya gagal, dan tak lama kemudian, orang-orang berbahaya mengejar mereka untuk menagih utang. Timo dan Mickey mencoba kabur, tetapi para penagih utang melemparkan granat khusus yang menyetrum mereka sampai tak sadarkan diri. Ketika mereka sadar, mereka bertemu bos mafia Darius, yang gemar memotong tubuh korbannya dengan gergaji mesin. Kedua sahabat itu paham bahwa jika tidak segera mendapatkan uang, mereka akan mati. Itulah alasan mereka memutuskan untuk meninggalkan bumi. Mickey mendaftar untuk ekspedisi kolonisasi, meskipun ada jutaan orang yang juga melamar. Ekspedisi ini dipimpin oleh mantan anggota Kongres, Kenneth, yang kalah dalam 2 pemilihan terakhirnya. Dia memiliki banyak pendukung fanatik yang rela melakukan apapun untuknya, dan itu membuatnya mendapatkan sponsor besar dari sebuah korporasi religius tertentu. Timo dengan mudah mendapatkan tempat di ekspedisi karena entah bagaimana dia mendapat izin belajar sebagai pilot. Sementara Mickey tidak memiliki kualifikasi apapun, jadi tanpa membaca penjelasannya, dia memilih opsi expendable dalam formulir pendaftaran. Seorang perwakilan perusahaan kemudian memberi Mickey tur sambil menjelaskan tentang expendable. Printer cloning menggunakan semua limbah organik dari pesawat, sisa makanan, kotoran manusia, bahkan mayat, untuk mencetak klon baru. Namun, Mickey sangat terganggu oleh aroma menawan sang wanita sehingga hampir tidak mendengar penjelasannya. Sebelum mengirim Mickey ke mesin untuk pemindaian awal, wanita itu menghilangkan jerawat di dahinya agar tidak muncul di setiap salinan klonnya. Mickey disuntik dengan cairan khusus yang merangsang ingatan lamanya, membuatnya teringat kematian ibunya. Saat mereka sedang dalam perjalanan di dalam mobil, Mickey kecil tidak sengaja menekan tombol merah dan menyebabkan kendaraan itu kecelakaan. Mengingat kembali memori ini membuatnya stres berat. Wanita itu memberinya pistol dan memintanya untuk menghabisi nyawanya sendiri sebagai bukti kepercayaannya pada sistem, karena dia harus terbiasa mati. Mickey tidak berani melakukannya, jadi wanita itu yang menarik pelatuknya, tapi ternyata pistolnya tidak berisi. Setelah itu, pesawat luar angkasa pun lepas landas, dan Mickey harus beradaptasi dengan kehidupan baru di antara kru. Makanannya buruk, dan semua orang mendapat jatah ketat. Jika ada yang mencoba mengambil lebih, alarm akan berbunyi dan membuat mereka menjatuhkannya. Di jam makan siang pertama kru, Kenneth muncul bersama istrinya, Yelva, serta para asisten dari gereja. Jelas terlihat bahwa Kenneth tidak terlalu cerdas dan hanya menjadi boneka Yelva serta gereja untuk kepentingan mereka. Sebagian besar kru adalah penggemar beratnya dan sangat antusias melihatnya, tapi beberapa orang tetap tenang, salah satunya Mickey, yang justru langsung jatuh cinta pada agen keamanan Nasha saat pertama kali melihatnya. Nasha mengajaknya duduk bersamanya,
dan mereka langsung akrab. Nasha bahkan berbagi makanannya dengan Mickey. Sementara itu, Kenneth berpidato tentang misi mereka untuk membangun masyarakat baru di planet lain. Karena persediaan terbatas sampai koloni terbentuk, Kenneth melarang semua hubungan intim agar tidak membuang kalori. Keputusan ini tidak disukai banyak orang, tapi Kenneth meyakinkan mereka bahwa begitu sampai di planet tujuan, dia akan meluncurkan kampanye dorongan bercinta. Para penggemarnya menganggapnya pahlawan, tapi Nasha dan Mickey mengabaikan aturan ini dan mulai berhubungan diam-diam. Di waktu luang, mereka merencanakan posisi-posisi tertentu dan memberi nomor agar bisa diulang nanti. Anggota kru terus-menerus bertanya kepada Mickey seperti apa rasanya mati, membuatnya tidak nyaman. Suatu hari, Nasha mengancam akan menembak mereka supaya mereka bisa merasakannya sendiri. Hal ini memicu keributan di kafetaria, dan keamanan menghukum mereka di dalam kandang semalam. Dan jatah makan Mickey pun juga dipotong separuh. Ketika perempuan seperti Kay dan Jennifer mencoba duduk dekat Mickey untuk berteman, Nasha langsung menyela dan mengingatkan bahwa dia sudah punya. Akhirnya, pesawat sampai di Nilheim. Para ilmuwan mengirim Mickey keluar tanpa helm untuk mengumpulkan virus di area tersebut. Mickey langsung sakit dan mati, tapi eksperimen ini diulang berkali-kali untuk mencoba menemukan vaksin. Suatu ketika, Mickey masih hidup di dalam kantong mayat. Para ilmuwan menyadarinya, tapi mereka tetap melemparkannya ke dalam mesin daur ulang organik untuk cloning. Berkat pengorbanan Mickey 12 hingga 16, vaksin akhirnya ditemukan, dan manusia kini bisa mengunjungi planet itu tanpa perlu memakai masker. Mickey dikirim bersama tim eksplorasi pertama untuk memasuki gua yang sangat dingin. Kay melihat lubang di dinding gua dan menemukan makhluk mirip cacing. Salah satu dari mereka mencoba melompat ke arahnya, dan saat Kay mulai berlari, makhluk kecil itu menempel di kakinya. Seorang anggota tim melepaskan tembakan dan membuat semua alien itu kabur. Saat kelompok itu berusaha keluar, Jennifer mendengar suara makhluk di atasnya. Dia menembak ke arah suara itu, tetapi justru memecahkan es di langit-langit gua. Es itu runtuh dan menghancurkannya sampai tewas. Kembali di pesawat, Kenneth memarahi Mickey karena tidak mati menggantikan Jennifer, padahal itulah tujuan diciptakannya. Kenneth juga melihat rekaman makhluk itu dan menamainya Creeper. Jatah makan Mickey dipotong lagi separuh, dan shift kerjanya digandakan. Mickey kemudian dikirim untuk mengambil sampel Creeper, dengan Timo yang terbang melintas untuk mengirimkan makanan. Suatu siang, Mickey menginjak es tipis yang pecah dan membuatnya terjatuh ke dalam celah. Setelah Timo pergi, seekor Creeper raksasa menemukan Mickey dan mulai menyeretnya. Bayi-bayi Creeper segera mengerumuninya dan menggigit-gigit jarinya dengan lucu. Induk Creeper itu menyeretnya keluar dari celah dan mengeluarkan suara yang coba ditiru Mickey. Mickey menatap makhluk-makhluk itu dan menyimpulkan bahwa klon seperti dirinya sangat menjijikkan, bahkan alien pun tidak mau memakannya. Tiba-tiba, dia melihat truk perusahaan lewat. Mickey berteriak minta tolong, tetapi tidak didengar, jadi dia berlari sampai berhasil memanjat atap kendaraan itu. Ketika kembali ke pesawat, Mickey masuk ke kamarnya dan hendak berbaring, tetapi ternyata Mickey 18 sudah dicetak dan ada di sana juga. Mickey 17 panik karena keberadaan banyak klon adalah ilegal, tapi sebelum sempat bereaksi, Mickey 18 melemparkan pemberat dan membuatnya pingsan. Masalah klon ganda sebenarnya sudah dimulai sejak di bumi, ketika metode cloning pertama kali ditemukan. Komite etika khawatir teknologi ini akan disalahgunakan, terutama karena salah satu anggota tim sains bernama Alan dicurigai sebagai sosiopat. Seorang saksi mengidentifikasinya sebagai pelaku di balik kematian para tunawisma di kota, tapi Alan memiliki alibi sempurna. Akhirnya, polisi mendapat izin untuk menggerebek rumah Alan dan menemukan bahwa dia diam-diam mengkloning dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan sekaligus memiliki alibi. Saat dua Alan tersebut diinterogasi, Alan ketiga masih membunuh tunawisma di jalanan. Alan itu pun tertangkap, dan muncul perdebatan besar tentang bagaimana menerapkan hukum pada situasi unik ini. Gereja menentang klon ganda, menyatakan bahwa satu jiwa hanya boleh memiliki satu tubuh. Namun, tim sains menganggap teknologi ini terlalu berharga untuk tidak dimanfaatkan. Kenneth ikut dalam debat dengan menjelaskan bahwa meski ia percaya tubuh hasil cetak adalah dosa, mereka bisa menggunakannya untuk kebaikan yang lebih besar. Begitulah cara dia memperkenalkan program Expendable, mengusulkan hukum yang membatasi hanya satu expendable per planet,
dan berjanji akan membunuh semua klon jika terjadi pelanggaran. Mickey 17 sadar dan mendapati dirinya sedang didorong di dalam kereta oleh Mickey 18. Ia teringat perkataan Nasya bahwa setiap Mickey memiliki perbedaan kecil, dan Mickey 18 tampak lebih agresif. Saat tiba di ruang mesin daur ulang, Mickey 17 mencoba menyerang dari belakang, tapi Mickey 18 langsung memukulinya. Mickey 17 terdesak hingga ke lubang daur ulang dan menawarkan kesepakatan, mereka bisa bergantian menjalani shift dan mati. Mickey 18 menyadari bahwa Mickey 17 takut mati dan tidak mengerti alasannya, mengingat dia sudah mati berkali-kali. Meski Mickey 17 memberikan pidato emosional tentang perbedaan mereka, Mickey 18 tetap berusaha mendorongnya masuk. Momen itu terhenti ketika mereka mendengar seseorang mendekat. Kedua Mickey berlari bersembunyi. Ternyata Timo, yang diam-diam menjual obat rekreasional bernama Oxysofol kepada kru lain. Setelah pembeli pergi, Mickey 18 keluar dan mulai memukuli Timo karena telah menghancurkan hidupnya dengan ide bisnis macaron itu. Dia mendorong Timo ke dalam mesin daur ulang, tapi sebelum sempat membunuhnya, Mickey 17 menubruknya. Mickey 17 berusaha menyelamatkan temannya, namun Mickey 18 menariknya kembali. Setelah saling bertukar pukulan, Mickey 18 mengambil batang logam panas dan bersiap menghabisi Timo. Saat itu, Nasya dan kepala keamanan Zeke tiba-tiba masuk ke ruangan. Mickey 18 membisiki Timo untuk berpura-pura jika tidak ingin bisnis Oxysofolnya terbongkar. Mereka pun berpura-pura seolah Timo tidak sengaja jatuh dan Mickey 18 menyelamatkannya. Mickey 17 yang mengintip dari bayangan menjadi cemburu berat ketika melihat Nasya pergi sambil bergandengan dengan Mickey 18. Dia mencoba mengikuti mereka, tapi dihadang oleh perwakilan gereja yang memintanya berfoto dengan maskot perusahaan. Mereka juga mengumumkan bahwa Mickey memenangkan makan malam privat dengan Kenneth dan Yelva. Begitu duduk, Mickey melahap semua makanan mewah di depannya. Kenneth meminta maaf atas reaksinya terhadap kematian Jennifer, lalu Kai bergabung dalam makan malam. Pasangan itu menjelaskan rencana koloni darah murni mereka pada Kai. Mereka ingin Kai melahirkan bayi tanpa menggunakan chip embrio seperti koloni lain. Tiba-tiba, Mickey muntah-muntah di lantai. Tim sains bergegas memeriksanya dan menemukan ruam di lehernya, efek samping hormon pertumbuhan eksperimental dalam daging. Mereka menyuntikkan obat khusus, tapi Mickey justru merasakan sakit tak tertahankan sampai terjatuh. Kenneth menganggap lebih manusiawi untuk menembaknya. Yelva bahkan menggeser karpetnya agar tidak terkena darah. Kai yang protes diingatkan bahwa Mickey hanyalah eksperimen. Untungnya, Mickey mengaku sudah membaik dan Kai membawanya pergi. Di kamar Kai, Mickey melihat foto-foto yang mengungkapkan Kai dan Jennifer pernah berpacaran. Kai bertanya seperti apa rasanya mati, dia ingin tahu pengalaman Jennifer di detik-detik terakhir. Mickey menjawab jujur, itu menakutkan dan dia membencinya. Ketika Kai mulai menunjukkan kelembutan, Mickey panik dan kabur. Begitu tiba di kamarnya, Nasya langsung mengenalinya sebagai Mickey 17, pertanda Mickey 18 sudah memberitahunya. Dengan cekikikan gila, Nasya menggunakan lipstik untuk menandai angka di dada masing-masing klon. Mickey 18 yang biasanya galak kini bersikap ramah. Mickey 17 menyadari ada botol Oxysofol kosong, jelas mereka sedang mabuk. Saat pertengkaran klon hampir terjadi lagi, Nasya menengahi dengan usul, kalian bisa berbagi tugas, dan berbagi aku. Kemudian Nasya membawa kedua klon ke tempat tidur untuk bersenang-senang bersama. Saat trio itu mulai beraksi, Kai tiba-tiba masuk dan melihat semuanya. Tanpa berkata apapun, dia langsung pergi, dan Nasya buru-buru mengejarnya. Sementara itu, kedua klon menonton TV yang menayangkan Kenneth berbicara dengan para ilmuwan dalam acara talk show konyol. Mickey 18 melemparkan minumannya ke layar, semakin marah saat Mickey 17 menceritakan kejadian saat makan malam. Dia mengambil pistol Nasya dan pergi, berniat membunuh Kenneth. Nasya berhasil menyusul Kai, yang mengancam akan melaporkan keberadaan klon ganda karena itu ilegal. Kai memberi syarat, dia akan diam jika Nasya bersedia meminjamkan satu Mickey padanya. Nasya langsung marah, berkata, Mickey bukan mainan yang bisa dibagi-bagi. Pertengkaran mereka terhenti ketika Mickey 18 berlari melewati mereka, diikuti Mickey 17 yang berteriak memperingatkan bahwa Mickey 18 membawa senjata. Di kafetaria,
Sebuah mesin laser sedang memotong batu besar untuk mengeluarkan berlian hitam di dalamnya. Mickey 18 bersembunyi di kerumunan dan bersiap menembak, tapi disergap penggemar Kenneth. Tiba-tiba, seekor creeper keluar dari dalam batu. Semua orang panik. Kenneth naik ke meja dan berteriak tentang sterilisasi dan menangkap makhluk itu hidup-hidup. Para ilmuwan memakai baju hazmat dan mengejar, tapi sia-sia. Kenneth melihat Mickey 17 dan menyuruhnya ikut mengejar. Saat creeper berhenti lari, Mickey 17 mencoba menirukan suara yang pernah didengarnya, dan Dorothy memperhatikan hal ini. Mickey 18 berhasil mengambil kembali pistol dan menembak, tapi dicegat Mickey 17 dan Nasha. Peluru itu menggores pipi Kenneth dan melubangi berlian. Ketika Kenneth hendak mengeluh tentang klon ganda, seekor creeper kedua muncul dan menempel di wajahnya. Kai dan para penjaga menghabisi creeper hingga hanya tersisa cairan lengket, sementara para ilmuwan berhasil menangkap bayi creeper yang pertama. Tangisan bayi creeper itu terdengar oleh induk besarnya di dalam celah gunung es. Beberapa menit kemudian, Nasha dan kedua klon dikurung dalam kandang. Perdebatan pun pecah soal perilaku creeper. Mickey 17 bercerita tentang pengalamannya di celah es, menyatakan creeper jijik padanya. Namun, Nasha membantah, mereka justru menyelamatkanmu dan mengantarmu pulang. Tiba-tiba, sebuah kantong menghantam kepala penjaga yang sedang tidur. Rupanya Timo menyelinap masuk dengan mudah karena penjaga itu adalah kliennya. Timo menunjukkan surat ancaman yang ditempel di pintunya, ternyata anak buah Darius telah melacak mereka sampai keluar angkasa. Darius bersedia menghapus utang asalkan Timo mengirim video Mickey dipotong-potong dengan gergaji mesin. Sambil penjaga menyiapkan kamera, Timo menangis memohon pada Mickey 17, "Tolong selamatkan aku." Natsha menyebut Timo lebay dan banci. Timo langsung berhenti merengek, dan menyuruh penjaga menyetrum Mickey 17. Mickey 18 tiba-tiba menawarkan diri, "Ambil aku saja, aku lebih tahan sakit." Tapi sebelumnya dia minta oksizofol. Saat penjaga mendekat, Mickey 18 menggenggam pergelangannya dan membenturkan kepala penjaga ke jeruji besi. Nasha yang bergerak cepat langsung mencuri pistol dan menyetrum Timo. Dengan kunci yang dicuri, Nasha membuka sel dan mengambil gergaji mesin, siap menghabisi Timo. Tapi Zeke muncul tepat waktu dan seluruh grup kembali ditahan. Saat digiring melewati koridor, Mickey 17 tersadar, Nasha selalu melindunginya. Dia teringat saat Nasha meminta baju hazmat khusus hanya untuk menemani Mickey dalam eksperimen beracun. Saat tiba di jendela depan, mereka terkejut melihat pasukan creeper telah mengepung pesawat. Para ilmuwan sibuk memindahkan bayi creeper yang terus menangis. Ketika Dorothy melihat Mickey 17, dia menirukan suara yang pernah Mickey buat di kafetaria, dan Mickey pun membalas dengan suara yang sama. Dorothy yakin suara itu adalah bahasa asli dan berencana membuat penerjemah. Semua orang dibawa ke ruang mesin daur ulang klon, di mana Yelva dengan dingin memotong ekor bayi creeper hanya untuk dijadikan saus baru. Kenneth menggunakan batang logam panas untuk memberi tanda di pipi Mickey 18 agar bisa membedakan para klon, lalu memerintahkan seorang ilmuwan menghapus seluruh cadangan memori dari Brick. Ketika Kenneth mengeluh tentang creeper, Nasha tiba-tiba berseru, "Mereka penduduk asli, kitalah alien di sini," sambil mengungkapkan bahwa creeper justru menyelamatkan Mickey. Kenneth hanya tertawa sinis, "Mereka tidak memakanmu karena kau sampah tak bergizi." Bayi creeper di meja meludahi Kenneth, yang merespons dengan melemparkan batang panas, dan gagal. Dalam kemarahan, Kenneth menggantung bayi creeper di atas lubang mesin daur ulang dan melemparkan ujung tali ke Nasha, yang harus menangkapnya dengan gigi untuk menyelamatkan makhluk itu. Zeke diam-diam merekam semua ini dengan kameranya. Kenneth ingin semua creeper dibasmi dengan gas, tapi Yelva menawarkan ide lain. Mereka memasang bahan peledak di punggung para klon dan memberi Kenneth 2 tombol untuk mengaktifkannya. Yelva lalu mengusulkan tantangan, siapa yang bisa memotong paling banyak ekor creeper akan menang. Mickey pertama yang berhasil mengumpulkan 100 ekor boleh hidup, sementara yang kalah akan dieksekusi. Saat hendak berangkat, Mickey 17 bergumam, "Ini hukuman untuk kecelakaan mobil dulu." Tapi Mickey 18 membantah, "Mobilnya memang cacat, kita tidak bersalah atas kematian ibu." Di pintu keluar, Dorothy diam-diam memberikan prototipe penerjemah. Kedua Mickey menemukan induk creeper yang kini bisa memahami mereka. "Aku tahu namamu, Mickey. Aku menyelamatkanmu, tapi balasan kalian, membunuh anakku."
Dia mengancam akan menghabisi semua manusia jika bayi yang ditangkap juga mati, dibuktikan dengan teriakannya yang diikuti ribuan creeper kecil. Kedua klon menutup telinga, tapi induk creeper menjelaskan, kami bisa membuat mata dan otak kalian meledak. Di dalam pesawat, Kenneth dan Yelva panik melihat klon berkomunikasi dengan creeper. Tiba-tiba, Mickey-17 berlari ke arah kamera dan membentuk huruf C3. Dengan jarinya, kode rahasia yang dipahami Nasha sebagai position, bawa bayinya. Yelva dan perwakilan gereja menganggap ini omong kosong, bersikeras bahwa Kenneth lah yang pantas berkomunikasi dengan spesies baru. Saat Kenneth bersiap untuk penampilan besar, Mickey-17 berjanji pada induk creeper bahwa Nasha akan mengembalikan bayinya. Tapi sang induk menuntut lebih, kalian sudah membunuh satu bayi. Sekarang seorang manusia harus mati untuk menyeimbangkannya. 3 kendaraan pimpinan Kenneth keluar dari pesawat. Sementara itu, Nasha melakukan lompatan spektakuler untuk menjerat Yelva dengan kakinya. Zeke mengambil alih tali, dan Nasha setuju melepas Yelva asalkan dia boleh membawa bayi itu ke induknya. Saat Zeke hendak menyerahkan tali, Yelva menyayat pergelangannya, tapi Nasha masih bisa menangkapnya. Yelva ingin Nasha dihukum. Namun Zeke justru mengumumkan, Kenneth dan Yelva telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, dan kasus ini akan dibawa ke komite. Melihat mobil mendekat, bayi-bayi creeper berkerumun melindungi induknya. Pasukan bingung menentukan target. Kenneth menembak sembarangan, tapi Mickey-18 tiba-tiba muncul di depan mereka. Perwakilan gereja mendorong prajurit agar roket meledak di udara, jika tidak, bom di klon akan membunuh mereka semua. Mickey-18 melompat ke arahnya. Saat Nasha tiba dengan bayi creeper, Mickey-18 mengumumkan, aku akan menjadi manusia yang dikorbankan. Dia ragu sebentar, tapi akhirnya menekan tombol, meledakkan dirinya dan Kenneth bersama-sama. Setelah semuanya usai, seluruh kru dijebloskan ke penjara. Yelva kehilangan akal sehat dan dikirim ke rumah sakit jiwa, di mana ia akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Timo bertemu dengan anak buah Darius, menggigit telinganya hingga putus, lalu melemparkannya ke dalam mesin daur ulang. Namun, ia bebas dengan atas dasar pembelaan diri. Begitu bebas dari penjara, Nasha mencalonkan diri sebagai anggota komite, berharap bisa mengubah organisasi dari dalam. Di sisi lain, Dorothy menyelesaikan penerjemahnya, sementara Mickey sering mengobrol dengan para creeper. Ia kemudian menemukan bahwa suara melengking mereka hanyalah kebisingan acak yang tak bisa melukai manusia. Sang ibu ternyata hanya menggertak selama ini. Di akhir cerita, Mickey melihat seseorang di dekat Sinclair. Yelva sedang mencetak Kenneth baru. Yelva yang seharusnya mati menawarkan tangannya yang berdarah sebagai bukti. Mickey yang sudah tidak takut lagi menyentuhnya, lalu terbangun. Mickey duduk di antara kerumunan, mendengarkan Nasha berpidato sebagai pemimpin baru komite. Saat Nasha mengumumkan, program Expendable resmi dihentikan, Mickey menekan tombol, menghancurkan mesin daur ulang selamanya.